Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah dan para penonton yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, dan sebentar lagi insya Allah 1 bulan lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Setiap detik, setiap waktu yang ada di bulan Ramadan itu adalah berkah. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan setiap waktu yang kita nikmati di dalam bulan Ramadan itu untuk tidak melakukan kegiatan ibadah. Meskipun kegiatan ibadah yang kita kerjakan itu hanya sedikit saja. Yang jelas, ketika kita berada di bulan Ramadan nanti, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, kesehatan yang baik, banyak rezeki. Manfaatkanlah semua itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pencuci dosa terhadap semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama setahun yang telah kita lalui. Semoga insya Allah semua amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini insya Allah akan menyebabkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau bulan suci Ramadan mau masuk, berbagai macam kegiatan acara kita lakukan. Ada yang menyambut Ramadan dengan acara bersenang-senang, rekreasi, bertamasya. Istilah kita di zaman sekarang adalah minggu ceria. Ya. Setiap hari Minggu menjelang datangnya bulan Ramadan, beberapa minggu menjelang datangnya bulan Ramadan, beberapa hari menjelang datangnya bulan Ramadan, banyak yang menggunakan kesempatan seperti itu untuk banyak melakukan kesenangan-kesenangan dunia semata. Mencari hiburan di tempat rekreasi, mencari hiburan di tempat-tempat hiburan malam, mencari hiburan di tempat hiburan-hiburan lain. Padahal sesungguhnya ada sebuah kegiatan yang lebih baik lagi yang seharusnya kita lakukan ketika mau memasuki bulan suci Ramadan. Termasuk membersihkan dan mensucikan diri kita terlebih dahulu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita sucikan terlebih dahulu diri kita. Mensucikan diri kita dengan sebaik-baiknya dari semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi yang punya hutang puasa di tahun lalu, di bulan Ramadan, usahakan agar cepat-cepat bayar ki. Ya, menjelang bulan Ramadan masuk. Ya, karena masih banyak hari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Gunakan hari-hari terakhir sebelum masuk bulan Ramadan untuk membayar kita punya puasa.
hutan kita pada tahun lalu, di Ramadan yang lalu. Mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan selama ini. Selepas Ramadan tahun yang lalu, semoga dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mensucikan diri kita dengan sebersih-bersihnya sebelum kita memasuki bulan yang sangat suci, bulan yang sangat bersih, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dengan cara apa kita melakukan kegiatan-kegiatan mensucikan diri kita sebelum memasuki bulan Ramadan? Termasuk di antaranya banyak-banyak melakukan silaturahmi terhadap keluarga-keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Mari memohon maaf kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu selama ini, setelah lepas Ramadan tahun lalu, begitu banyak ucapan-ucapan kita yang seringkali menyinggung dan menyakiti hati atau perasaan orang tua kita, apalagi yang namanya ibu. Jangan sampai karena hati yang sakit, doa dari kedua orang tua kita, apalagi yang namanya ibu, mendoakan kita mendapat keburukan, doanya itu bisa menjadi kenyataan bagi kita. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Cepat-cepat meminta maaf kepada kedua orang tua kita, apalagi yang namanya ibu. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya ibu. Ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Kemarahannya ibu termasuk juga kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Ini untuk orang tua kita yang masih hidup. Tapi untuk orang tua kita yang sudah mati, meninggalkan kehidupan dunia ini, begitu sedihnya kita. Di tahun lalu mungkin kita masih sempat berkumpul bersama-sama kedua orang tua kita, bapak kita, ibu kita, menikmati bulan Ramadan yang begitu indah, yang begitu damai, yang begitu menyejukkan, dengan kegiatan ibadah yang begitu banyak. Masya Allah, luar biasa. Kenangan indah seperti itu hanya akan menjadi kenangan bagi kita di saat sekarang ini. Karena kemungkinan besar kalau Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, kita tidak lagi bersama ibu atau bapak kita menikmati Ramadan pada tahun ini. Mari kita segera mendatangi kuburannya, menziarahi kuburannya, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita yang sudah berada di alam sana mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan istana di dalam kuburnya, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan sampai di akhirat nanti. Teristimewa untuk orang tua kita yang telah tiada. Ini. Kemudian kita bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga kita. Kalau kita punya kesempatan atau dana untuk bersilaturahmi kepada keluarga kita yang jauh dari rumah kita, silakan, lebih baik lagi. Tapi kalau kita tidak punya dana untuk ke sana, sekarang kan sudah canggih. Ada medsos, ada media sosial, ada FB, ya, ada Messenger, ada WA, ada telepon. Alat-alat komunikasi yang canggih di zaman sekarang ini bisa mempersingkat
hubungan silaturahmi kita dengan keluarga kita yang sangat jauh. Alhamdulillah. Itulah kehebatan teknologi di zaman sekarang. Manfaatkan FB kita, manfaatkan Messenger kita, manfaatkan Instagram kita, manfaatkan handphone kita dengan sebaik-baiknya untuk menghubungi semua keluarga yang jauh, saling memaafkan. Siapa tahu setelah atau selepas Ramadan tahun lalu kita mungkin pernah saling menghina melalui Facebook, saling menjelek-jelekkan melalui Facebook, saling menghina, saling menyakiti melalui Messenger, Instagram, atau media sosial yang lainnya terhadap keluarga, teman-teman, saudara-saudara, ataupun tetangga kita. Dengan semua itu, manfaatkanlah untuk cepat-cepat saling memaafkan. Yang pernah berbuat salah, cepatlah datang meminta maaf. Dan yang pernah disakiti, yang pernah merasa diburuk-burukkan, yang pernah merasa dijelekkan dan dihina, mari cepat memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Karena salah satu sifat terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya ialah mereka yang selalu memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap kita yang disakiti. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat-sifat mulia seperti itu. Kita bisa memiliki sifat-sifat mulia seperti itu. Selalu memaafkan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya orang-orang yang pernah memburuk-burukkan atau menyakiti kita. Manfaatkan momentum berharga ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat hubungan silaturahmi kita dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman, sahabat maupun orang lain, saling memaafkan. Bersihkan diri kita sebelum kita memasuki bulan yang suci. Sucikanlah diri kita sebelum kita memasuki bulan yang sangat suci, bulan yang sangat berkah ini. Karena alangkah baiknya kalau kita ingin memasuki tempat yang bersih, tempat yang suci, kita bersih terlebih dahulu dan suci terlebih dahulu. Jangan pada saat kita memasuki bulan yang suci, tempat yang suci, tapi kita masih dalam keadaan kotor. Usahakan sebelum memasuki tempat yang suci, sucikan terlebih dahulu diri kita. Jangan pada saat sedang kotor-kotornya, kita mau memasuki tempat yang suci. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang bagi kita semua untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan yang baik, memberikan kita rezeki yang bagus, dijauhkan kita, dilindungi kita dari segala bencana dan mara bahaya. Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yunsa'u fi asarihi. Termasuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena siapa yang ingin umurnya panjang, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya oleh Allah, siapa yang ingin selalu dibantu oleh Allah ketika mendapatkan kesusahan dan penderitaan hidup di dunia ini, jaga dan jalinlah silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.